Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Widyasari dengan NIM 24520000120 dari kelas 4C Prodi PKSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukarjo. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Kendil. Cerita ini berasal dari desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda dengan anak laki-lakinya. Anak itu mempunyai bentuk fisik yang aneh. Badannya menyerupai periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi disebut kendil. Karena itulah orang menyebutnya Joko Kendil. Walaupun banyak orang merasa heran melihatnya, Ibu Joko tetap menyayangi anaknya dengan tulus dan tidak pernah malu memiliki anak seperti Joko Kendil. Joko tumbuh sebagai anak yang bahagia. Ia dikenal sebagai anak yang jenaka, namun terkadang Joko Kendil juga nakal seperti anak-anak pada umumnya. Ia sering ke pasar, lalu ia duduk di dekat pedagang. Pedagang mengira Joko itu sebuah periuk, sehingga ia menaruh sebagian makanannya di atas tubuh Joko. Ia juga sering menyelinap ke pesta. Orang menyangka Joko itu periuk biasa, sehingga orang itu menaruh makanan di sana. Kemudian dengan diam-diam Joko pulang dan membawa makanan untuk ibunya. Ketika Joko tumbuh dewasa, ia ingin menikah dengan seorang putri raja. Ibunya sempat bingung karena mereka hidup miskin dan bentuk tubuh Joko tidak seperti orang lain. Namun, karena sangat sayang kepada anaknya, Ibu Joko tetap pergi ke istana untuk menyampaikan lamaran kepada raja. Raja memiliki 3 putri yang cantik. Setelah mendengar lamaran itu, Raja menanyakan pendapat ketiga putrinya. Putri sulung menolak karena ingin suami yang kaya raya. Putri tengah juga menolak karena ingin menikah dengan seorang raja atau pangeran. Hanya putri bungsu yang menerima lamaran Joko Kendil dengan baik hati dan tulus. Akhirnya, putri bungsu menikah dengan Joko Kendil. Suatu hari ada perlombaan ketangkasan yang diikuti banyak orang penting seperti para pangeran. Mereka berlomba naik kuda dan menggunakan senjata. Tiba-tiba datang seorang kesatria gagah. Ia sangat tampan dan tangkas menggunakan senjata. Putri sulung dan putri tengah senang sekali melihatnya. Mereka jatuh cinta pada kesatria itu. Kedua saudara si bungsu kembali mengejek adiknya karena terburu-buru menikah dengan Joko Kendil. Putri bungsu pun berlari ke kamarnya sambil menangis. Di sana ia melihat sebuah kendi. Karena kesal, ia membanting kendi itu hingga berkeping-keping. Kesatria gagah itu masuk ke dalam kamar putri bungsu. Ia mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur. Lalu ia melihat putri bungsu menangis terseduh-seduh. Lalu putri bungsu kaget saat melihat kesatria gagah perkasa itu menghampirinya. Lalu kesatria itu menceritakan dirinya yang sebenarnya. Ia sebenarnya Joko Kendil suaminya. Ia selama ini harus memakai pakaian dalam bentuk kendi. Tapi ia dapat kembali menjelma menjadi kesatria kalau seorang putri mau menikah dengannya. Begitu tahu kalau kesatria tampan itu Joko Kendil, betapa menyesalnya putri sulung dan putri tengah. Sebaliknya, dengan putri bungsu, ia menjadi sangat bahagia bersama Joko Kendil yang telah menjelma menjadi pria yang rupawan. Pesan moral dari cerita Joko Kendil adalah kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Kita juga harus selalu baik hati, tidak boleh mengejek orang lain, dan menerima orang lain dengan tulus. Saya menggunakan strategi membaca dengan visualisasi atau membayangkan, dan saya menggunakan teknik membaca intensif atau pemahaman secara mendalam untuk memahami secara lengkap isi cerita ini. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.